Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Night Call bersama saya Pendeta Meiti. Kali ini saya melakukan rekaman di salah satu pos Pelkes yang ada di Maranatha Tanjung Selor, yakni di daerah Muara Pangean, Long Pesok. Ibu Bapak, sebelum kita beristirahat, saya mengajak Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam saat teduh bersama merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan 14. Sebelumnya mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami, dan kami boleh melakukan peribadahan kami di jemaat masing-masing. Kini ketika kami hendak beristirahat, kami mau melandasinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca ini sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami refleksikan akan apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin. Firman Tuhan malam hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14, firman Tuhan menyatakan, lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu Bapak, kalau melakukan kesalahan lalu kemudian dihukum, itu adalah sebuah hal yang adil. Karena ya kita buat salah, tentu salah itu akan mengakibatkan hukuman, ya. Tapi kalau kita berbuat baik, rajin berbuat baik, lalu kemudian menderita, apakah kita merasa itu adil? Ada saja orang yang berpikir bahwa kalau saya baik, maka kehidupan saya juga harus baik. Kalau saya baik, kalau saya benar, kalau saya selalu berlaku yang adil dan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, kenapa saya harus menderita? Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, tapi dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Ibu Bapak sahabat GPIB, dikatakan siapa sih yang akan berbuat jahat kalau kamu rajin berbuat baik? Tapi kalau kamu harus menderita karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan, tetapi jawabannya bagi kita hal yang mungkin untuk kita lakukan ketika kita sungguh mencintai Tuhan, kita sungguh mau melakukan dan menyatakan diri sebagai agen pembawa damai, gitu. Penderitaan itu memang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan. Karena kalau menderita, siapa sih yang berbahagia? Tetapi dikatakan jangan takut kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu dan jangan gentar. Jangan karena orang tidak suka dengan kebaikanmu lalu kemudian engkau pun berhenti berbuat baik. Begitu kira-kira yang Petrus mau sampaikan. Lalu dalam kehidupan kita, apa yang kita mau pelajari Ibu Bapak? Di sepanjang hari Minggu ini, bisa saja hal ini terjadi dan menghinggapi kita. Kita senyum kepada orang ketika selesai ibadah, tapi orang itu balas dengan muka cuek, muka jutek, dan sebagainya. Kita menyapa orang, tetapi orang itu tidak membalas sapaan kita. Apakah
kita kemudian berhenti untuk melakukannya di minggu yang akan datang atau di hari-hari berikutnya. Kata Petrus, jangan kamu takut dan janganlah kamu gentar terhadap orang-orang yang demikian. Jangan membuat dirimu yang adalah agen pembawa damai sejahtera itu menjadi rusak karena perbuatan jahat orang terhadapmu. Jangan kebaikan hatimu menjadi luntur karena orang tidak suka denganmu. Tetapi teruslah berupaya, teruslah memperkatakan dan melakukan kebenaran sebagai wujud tanggung jawabmu karena engkau adalah pengikut Kristus. Teruslah menyatakan damai sejahtera, melakukan kebenaran dalam perjalanan kehidupanmu. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut. Sebab dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Ia akan menentangmu ketika engkau melakukan yang jauh dari kehendaknya. Maka malam hari ini mari merenung bersama Ibu Bapa, apakah sepanjang hari ini karena ketidakbaikan orang lain kepadaku, aku lalu melunturkan kasih karunia Tuhan yang harus kunyatakan kepada orang lain. Karena kejahatan orang kepadaku, mari selidiki apakah itu mempengaruhi kebaikan kita. Maka biarlah ini menjadi perenungan dalam istirahat malam kita, sehingga besok pagi ketika Ibu Bapa, Saudara, sahabat GPIB bangun, tetap memiliki semangat untuk terus menyatakan karya Tuhan, melakukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari Ibu Bapa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami nyatakan di tengah-tengah karya layan kami di dunia ini. Ketika kami istirahat, Tuhan berkati supaya firman ini meresap dalam hati dan pikiran kami dan membuat kami bersemangat untuk besok hari beraktivitas dan melakukan karya Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan kehidupan malam kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memelihara keberadaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapa di program Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam Ibu Bapa, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Night Call bersama saya Pendeta Meiti. Kali ini saya melakukan rekaman di salah satu pos Pelkes yang ada di Maranatha Tanjung Selor, yakni di daerah Muara Pangean, Long Pesok. Ibu Bapa, sebelum kita beristirahat, saya mengajak Ibu Bapa, Saudara, sahabat GPIB untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam saat teduh bersama merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan 14. Sebelumnya mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami, dan kami boleh melakukan peribadahan kami di jemaat masing-masing. Kini ketika kami hendak beristirahat, kami mau melandasinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca ini sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami refleksikan akan apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin.
Firman Tuhan malam hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14, firman Tuhan menyatakan, "Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapa, kalau melakukan kesalahan lalu kemudian dihukum, itu adalah sebuah hal yang adil. Karena ya kita buat salah, tentu salah itu akan mengakibatkan hukuman, ya. Tapi kalau kita berbuat baik, rajin berbuat baik, lalu kemudian menderita, apakah kita merasa itu adil? Ada saja orang yang berpikir bahwa kalau saya baik, maka kehidupan saya juga harus baik. Kalau saya baik, kalau saya benar, kalau saya selalu berlaku yang adil dan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, kenapa saya harus menderita? Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, tapi dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, ibu bapak sahabat GPIB, dikatakan, siapa sih yang akan berbuat jahat kalau kamu rajin berbuat baik? Tapi kalau kamu harus menderita karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan, tetapi jawabannya bagi kita hal yang mungkin untuk kita lakukan ketika kita sungguh mencintai Tuhan, kita sungguh mau melakukan dan menyatakan diri sebagai agen pembawa damai, gitu. Penderitaan itu memang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan. Karena kalau menderita, siapa sih yang berbahagia? Tetapi dikatakan jangan takut kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu dan jangan gentar. Jangan karena orang tidak suka dengan kebaikanmu lalu kemudian engkau pun berhenti berbuat baik. Begitu kira-kira yang Petrus mau sampaikan. Lalu dalam kehidupan kita, apa yang kita mau pelajari, ibu bapak? Di sepanjang hari Minggu ini, bisa saja hal ini terjadi dan menghinggapi kita. Kita senyum kepada orang ketika selesai ibadah, tapi orang itu balas dengan muka cuek, muka jutek, dan sebagainya. Kita menyapa orang, tetapi orang itu tidak membalas sapaan kita. Apakah kita kemudian berhenti untuk melakukannya di minggu yang akan datang? Atau di hari-hari berikutnya? Kata Petrus, jangan kamu takut dan janganlah kamu gentar terhadap orang-orang yang demikian. Jangan membuat dirimu yang adalah agen pembawa damai sejahtera itu menjadi rusak karena perbuatan jahat orang terhadapmu. Jangan kebaikan hatimu menjadi luntur karena orang tidak suka denganmu. Tetapi teruslah berupaya, teruslah memperkatakan dan melakukan kebenaran sebagai wujud tanggung jawabmu karena engkau adalah pengikut Kristus. Teruslah menyatakan damai sejahtera, melakukan kebenaran dalam perjalanan kehidupanmu. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut. Sebab dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Ia akan menentangmu ketika engkau melakukan yang jauh dari kehendaknya. Maka malam hari ini mari merenung bersama ibu bapak, apakah sepanjang hari ini karena
ketidakbaikan orang lain kepadaku, aku lalu melunturkan kasih karunia Tuhan yang harus kunyatakan kepada orang lain. Karena kejahatan orang kepadaku, mari selidiki apakah itu mempengaruhi kebaikan kita. Maka biarlah ini menjadi perenungan dalam istirahat malam kita, sehingga besok pagi ketika ibu bapak, saudara, sahabat GPIB bangun, tetap memiliki semangat untuk terus menyatakan karya Tuhan, melakukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari ibu bapak, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami nyatakan di tengah-tengah karya layan kami di dunia ini. Ketika kami istirahat, Tuhan berkati supaya firman ini meresap dalam hati dan pikiran kami dan membuat kami bersemangat untuk besok hari beraktivitas dan melakukan karya Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan kehidupan malam kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memelihara keberadaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa ibu bapak di program Naik Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.